Pada awalnya, kekhalifahan Daulah Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan dengan Abul Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi sampai dengan 754 Masehi sebagai khalifah pertama. Kemudian khalifah penggantinya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Di kota Baghdad ini kemudian lahir sebuah imperium besar yang akan menguasai dunia lebih dari 5 abad lamanya, yaitu 132 sampai dengan 656 Hijriah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, mereka melewati beberapa fase atau periodisasi. Periodisasi kekhalifahan itu sangat dipengaruhi oleh pola pemerintahan yang diterapkan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik yang terjadi pada 37 orang kekhalifahan yang berkuasa, para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, 4 fase atau periode ini akan dijelaskan oleh teman saya. Periode pertama tahun 132 sampai 247 Hijriah atau 750 sampai 861 Masehi. Periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh dari Persia. Masa ini diawali sejak Abul Abbas menjadi khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil tahun 247 Hijriah. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa ini membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Ada wilayah yang tidak berada di bawah kontrol kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu Andalusia. Pada fase pertama kekuasaan dinasti Abbasiyah terdapat 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Di sini saya akan membacakan periode kedua. Periode kedua ini disebut dengan periode pengaruh Turki. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwayhi bangkit memerintah pada tahun 847 sampai 932 Masehi. Sepeninggal Al-Wasik, Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi naik tahta menjadi khalifah. Orang-orang Turki memegang jabatan penting di pemerintahan. Masa kekuasaan periode ini dinamakan masa disintegrasi. Masa disintegrasi merupakan pemicu banyaknya terjadi pemberontakan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dinasti Abbasiyah. Disintegrasi pun mulai menjalar ke wilayah yang lebih luas. Akibatnya, banyak daerah yang memisahkan dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah dan menjadi dinasti yang merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Ada beberapa ciri-ciri pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah periode disintegrasi. Yang pertama, lemahnya para khalifah dan dominasi kalangan militer terhadap pusat kekuasaan. Kedua, munculnya negeri-negeri kecil akibat banyaknya pemimpin yang memisahkan diri dari pusat kekuasaan. Ketiga, munculnya peradaban Islam masa lalu dan masa kini dalam bentuk ilmu pengetahuan, pembangunan, kemewahan, dan gaya hidup foya-foya. Keempat, munculnya gerakan yang mengatasnamakan sebagai kelompok Bani Hashim dan keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan kelima, serangan pasukan salib ke wilayah kaum muslimin. Periode ketiga, 334 sampai 467 Hijriah atau 945 sampai 1075 Masehi. Periode ini dinamakan masa kekuasaan dinasti Buwayhi dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode ini dimulai dengan bangkitnya Bani Buwayhi hingga muncul Bani Seljuk. Yang dimaksud dengan periode Buwayhi adalah masa setelah jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim 1075 Masehi. Kekuasaan Buwayhi menyebar sampai ke Irak dan Persia Timur. Sementara itu, Persia Timur, Transoxiana, dan Afghanistan yang semula berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih ke dinasti Ghaznawi. Kemudian, sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya di bawah dominasi para pengawal mereka yang berasal dari suku bangsa Turki. Untuk menjaga keselamatan khalifah, mereka meminta bantuan dari klan Buwayhi. Pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi, bala tentara Buwayhi memasuki dan menguasai Baghdad, memulihkan keadaan serta memegang kekuasaan secara de facto. Sejak kekuasaan de facto berada di tangan Buwayhi, khalifah hanya
hanyalah boneka di tangan dinasti Buaihi. Orang-orang Buaihi yang menganut paham Syiah terkesan kurang menghormati Khalifah Abbasiyah yang beraliran Sunni. Selama lebih kurang 1 abad, Irak diperintah seakan-akan daerah Syiraz di provinsi ini sebagai ibu kota Buaihi. Periode keempat disebut dengan periode Seljuk. Yang dimaksud Seljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Mereka berasal dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan. Suku Seljuk merupakan keturunan Seljuk Bizakak, seorang pemimpin konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada mereka salah seorang di Turkistan. Pada periode keempat ini diawali ketika suku Seljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Khalifah hanya memiliki wewenang dalam bidang keagamaan. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia, terutama bagian timur. Pada masa ini ada 11 khalifah yang berkuasa.